maka kalian bisa saksikan bahwa tidak ada angka 4 di elevatornya. Qi chuang, bangkit, qi itu ya. Jadi kalau dibunyikan arti lain, 我要死, saya mau mati katanya ya. 一生一死, jadi artinya sehidup semati. Ah, keren kan? Kalau berbicara mengenai angka 4, tentunya banyak dari kalian yang sudah tahu kenapa sih angka 4 ini begitu tidak diminati oleh orang Chinese ya. Nah, tapi apa kabar dengan angka-angka lainnya? Kan masih ada angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, angka 0 mungkin. Apakah mereka-mereka ini juga mempunyai makna tersendiri? Ikutin terus episode ke-33 dari Wedding and Sangji Tips bersama saya Jimmy Yu. Dan yang pasti pada episode kali ini gue akan membahas mengenai angka-angka yang apa sih artinya, kenapa sih meaningnya. Dan tentunya di episode kali ini masih bersama Third Deco. Ini adalah t-shirt edisi Naruto. Nah, kalau kalian penggemar komik tentunya sudah tahu dengan Naruto ini. Dan ini juga adalah salah satu komik favorit saya ya. Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Tapi yang pasti sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Kita ikutin setelah yang berikut ini. Episode yang ke-33 ini gue akan membahas mengenai meaning dari angka-angka ya. Kenapa sih angka-angka ini begitu bermeaning atau bermakna? Karena orang Chinese senang sekali memplesetkan kata-kata dengan sebuah simbol ataupun sebuah angka ya. Yang pertama, 1, number one. Number one ini bisa dibilang bagus, bisa dibilang juga tidak bagus. Why? Dibilang bagus karena one is the one and only. Hanya satu. Bilangan yang tidak dapat dibagi, dan kalau angka berapapun dikali satu tetap hasilnya akan menjadi angka yang semula. One juga adalah untuk menunjukkan prestasi, the number one, orang champion, the first winner, itu adalah angkanya 1. Tapi ternyata orang Chinese juga tidak terlalu suka dengan angka 1 karena angka 1 ini menyimbolkan kesendirian. Jomblo guys ya. Jomblo ini diwakilkan dengan angka 1. Oleh sebab itu mereka juga menghindari menikah di tanggal-tanggal yang 11 November itu kan 1111 ya, 1 Januari, 11 Januari, 1 November itu semua angkanya 1 katanya loh ya. Nah tapi kan kalau orang Indonesia nggak seperti itu, betul nggak? Justru 11 November, 11 Januari itu akan selalu menjadi tanggal yang favorit karena angkanya cantik sama semua. Nah sekarang kita berlanjut ke angka number 2 atau Earl. Kalau tadi I, ini adalah Earl. Earl itu 2. Earl bisa disebut juga liang, ya, itu sama aja artinya 2. Nah, Earl ini adalah angka yang justru angka genap pertama yang akan dianggap baik. Why? Karena ini adalah menyimbolkan 2 orang, satu menjadi 2 orang. Simbol Shuang Xi itu juga melambangkan ada 2 karakter Xi menjadi 1. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Ini juga bisa berarti anak ya. Ini juga bisa berarti kebersamaan. Nah, ini adalah angka yang bagus. Angka nomor 3 adalah San. San itu adalah 3. Dalam pemelesetan, San ini bisa berarti juga Sheng. Sheng itu artinya hidup atau lahir ya. Nah, tapi kadang-kadang Sheng ini juga bisa berarti, ada yang mengartikan dalam dialek tertentu bisa mengartikan sebagai split or separate. Nah, jadi 3 ini juga angka yang tidak terlalu difavoritkan. Tapi ada beberapa orang yang menganggap 3 ini akan menjadi kombinasi yang baik karena San ini juga berbunyi sama, homofon, dengan artinya gunung. Ya, misalnya 8 yang dianggap angka hoki, 3 yang dianggap gunung. Jadi San Fa, gunung hoki, atau Fa San gitu ya, Pak San. Nah, itu adalah kepercayaan kalian. Saya bahas dulu sampai nomor 3, kita break sesaat, jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Oh ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, subscribe dulu deh ya. Aman kok, gratis. Oke, setelah yang berikut ini. Nah, kita lanjutkan sekarang di angka yang keempat atau se ini sudah pasti banyak yang tahu ya.
Why se tidak boleh? Karena se itu berbunyi sama dengan se. Se itu adalah meninggal or death ya. Nah, kalau kita pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, mungkin di Bandung apa ya, nggak usah pergi jauh-jauh, atau di Jakarta atau di Indonesia lah ya. Kalian akan menemukan banyak sekali hotel bertingkat atau pusat perbelanjaan atau apapun itu, gedung-gedung yang memiliki lantai lebih dari 5, maka kalian bisa saksikan bahwa tidak ada angka 4 di elevatornya ya. Nah, ini adalah salah satu kepercayaan yang bagaimana orang timur ini mempercayai angka 4 itu unlucky, seperti halnya angka 13 untuk orang barat atau orang bule mungkin ya. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke 5 atau 5. 5 ini U ini bisa berarti banyak sekali. Bisa berarti U ini adalah ketidakadaan ya, ketiadaan, atau U ini bisa berarti juga diplesetkan seperti dalam dialek tertentu akan seperti saya ya, me. Jadi bisa juga misalnya 54 se. Bisa di dalam dialek tertentu akan mengatakan 我是, saya meninggal, saya mati katanya. Jadi angka 5 ini juga angka yang tidak terlalu favorit. Ada lagi angka 5 ini juga digunakan sebagai angka yang kalau dibilang itu ada 5 elemen. Kalau kita ada senang ramal-meramal ya, yaitu fire, water, earth, and metal, and then satu lagi itu adalah kayu, wood ya. Fire, water, earth, tanah, metal, and wood ya. Ini ada 5 elemen, tapi ini dianggap baik karena 5 elemen ini adalah 5 elemen yang mensupport hidup manusia katanya ya. Itu adalah 5. Nah, sekarang berbicara tentang 6. Bagaimana dengan 6? 6 itu adalah angka yang berbunyi liu. Liu ini bisa berarti liu, mengalir, bisa berarti diplesetkan menjadi lu, panjang jalan. Jadi misalnya orang senang sekali mengatakan bahwa liu ini akan menjadi sesuatu hal yang panjang katanya. Jalan ini akan terus panjang. Nah, percaya atau tidak, saya kembalikan lagi pada Anda ya. Jangan kemana-mana, setelah yang berikut ini sangat masih bersama saya Jimmy. Baik lagi bersama gua Jimmy di YouTube channel gua, dan ini adalah episode ke-33. Sekarang kita akan masuk ke angka 7, 8, ling, bukan shi tapi ling ya. Nah, 7 chi. Chi ini berbunyi chi atau juga bisa disebut dengan nada lain adalah chi. Chi chuang, bangkit, chi itu ya. Chi artinya pergi. Nah, banyak sekali makna dari chi ini, sehingga angka 7 ini diberikan kepercayaan sebagai angka yang memberikan dorongan, memberikan support katanya. Nah, lain halnya dengan angka 8. Kalau angka 8 rasanya hampir setiap orang mempercaya angka 8 ini adalah angka yang baik. Why? Kenapa angka 8 ini baik? Karena secara bunyi 8 adalah fa. Diplesetkan adalah fa. Fa itu artinya adalah kemakmuran. Ya. Nah, jadi orang senang sekali menggunakan angka 8 karena menyimbolkan kemakmuran. Tapi yang percaya ini bukan hanya orang timur saja, bahkan orang barat pun percaya loh. Why? Karena 8 tentunya adalah salah satu angka selain 0 yang tidak memiliki ujung. Dia akan terus berputar dan berputar. Disambungkan dengan kepercayaan orang Chinese bahwa Pa adalah keberuntungan, dianggapnya adalah keberuntungan yang tidak pernah terputus karena akan berputar terus. Katanya begitu. Nah, sekarang berbicara tentang Jiu, kenapa sih Jiu juga menjadi sebuah angka yang penting? Jiu itu berhomofon dengan Han Jiu. Jiu itu lama, forever, long lasting. Ya, orang senang sekali menggunakan angka Jiu. Dalam dialek yang lain, Jiu itu artinya kau. Kau pe, kau ceng, kau ban. Nah, tahu kan ya? Kau itu juga bisa berarti panjang, lama, tinggi, itu banyak sekali artinya, dan semua hal yang baik ada di angka Jiu. Nah, ada satu angka terakhir yang juga kadang-kadang kita suka lupa adalah No Ling.
Nah, link ini kenapa sih dianggap baik? Link ini adalah dianggap mengawali segala sesuatu menjadi lebih baik. Link, ya. Oleh sebab itu, banyak angka-angka yang ternyata bukan hanya se aja yang memiliki makna, tapi dari 1 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ternyata memiliki angka tersendiri. Nah, jangan kemana-mana, saya belum akan akhiri video ini. Saya akan bahas ada beberapa angka gabungan yang justru memberikan arti yang berbeda. Tetap di YouTube channel saya. Nah, saya ini sampai harus lihat nih ya, karena memang cukup menarik nih rangkaian kata ini. Bahkan ada satu informasi yang terlewat. Untuk penyebutan angka di bahasa Mandarin, i itu bisa dibaca yao ya. Nah, contoh nih, kombinasi angka yang sebetulnya jadi lucu nih ya. 514. Kalau disebut di Mandarinnya ui se ya, ui se 514. Tapi kalau i-nya dibaca jadi yao, wo yao se. Jadi kalau dibunyikan arti lain, wo yao se, saya mau mati katanya ya. Enggak oke. Terus ada lagi iliu pa 168. Iliu pa it means ilu fa, sepanjang jalan akan selalu makmur katanya. Bagus ya. Terus ada 7456. Ini kalau dibaca qi si wu liu. Kalau dalam penyebutan lain akan berarti qi si wo le. Kenapa? Qi si wo le itu artinya jengkel setengah mati. Nah, lucu ya. Ada lagi 1314. Kalau dibaca isan isi, atau kalau diplesetkan iseng isi, jadi artinya sehidup semati. Ah, keren kan? Ada 520. 520 dibacanya wu erling. Artinya diplesetkan jadi katanya wo ai nih. Belah mana ya wu erling jadi wo ai nih? Asal nggak nyambung ya. Tapi sudahlah, biarkan saja. Terus ada lagi yang diartikan 448 sesepa. Gitu bunyinya seperti itu. Tapi kalau diplesetkan adanya artinya sesian fa, wealthy on death katanya. Nah kan ini cukup unik ya. Bahkan ada kepercayaan yang sebetulnya menurut saya cukup aneh, seperti halnya misalnya banyak perusahaan-perusahaan yang begitu percaya dengan simbol angka ini sebagai sesuatu yang menguntungkan atau membuat beruntung. Mereka sampai membuat variasi angka tertentu untuk angka-angka yang identik dengan perusahaan mereka, seperti misalnya hotline mereka, nomor telepon mereka, lantai bangunan kantor mereka, itu disesuaikan dengan rumus-rumus angka seperti ini ya. Tapi angka hanyalah sebuah angka, semua itu kembali pada manusianya itu sendiri, pada kaliannya sendiri. Dan angka ini hanyalah sebuah kepercayaan, dan kalau kalian mau menangkapnya seperti apa, saya kembalikan pada kalian. Saya Jimmy Yu, pamit undur diri dari episode ke-33. Episode 33, sang, artinya lahir-lahir. Semoga dari episode 33 ini akan lahir episode-episode yang baru, karena tentunya semua yang sudah dilakukan di YouTube channel ini karena adanya dukungan dari kalian semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk Third Deco untuk baju t-shirt edisi Naruto saya, dan terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe, dan untuk yang belum silahkan subscribe sekarang, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.